Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu Diar. Perkenalkan kami dari kelompok C1 dari Reaktor TKC akan menjelaskan tentang materi spray reaktor pada kesempatan kali ini, Ibu. Sebelumnya, anggota kami ada tujuh orang, Ibu. Yang pertama ada Tiara Putri Nuraini dengan NIM 121220010, Marta Pasyanida 121220015. Saya sendiri Soraya Devitra Armini dengan NIM 121220030, Dwi Nur Rahmah dengan NIM 121220031, Amanda Eliora dengan NIM 121220047, Gilang Maulana 121220089, dan yang terakhir ada Ajeng Lestari dengan NIM 121220096. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi presentasi spray reaktor dengan 6 cakupan materi, Ibu. Yang pertama pengantar, kemudian dilanjutkan tipe reaktor, komponen dan mekanisme kerja spray reaktor itu sendiri, karakteristik spray reaktor, dan aplikasi dalam industrinya bagaimana, ditutup dengan kelebihan dan kekurangan spray reaktor ini sendiri. Setiap materi akan dijelaskan masing-masing salah satu anggota kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Putri Nurani dengan NIM 121220010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spray reaktor. Spray reaktor adalah alat yang paling sederhana untuk absorpsi gas yang terdiri dari tower yang kosong dan satu set nozzles untuk menyemprotkan cairan. Prinsip kerja dari suatu spray tower yaitu aliran gas kontaminan memasuki dasar tower dan melewati absorber bersamaan dengan disemprotkannya cairan pada satu atau beberapa tingkat nozzle. Untuk menyediakan permukaan cairan yang luas, perlu berkontak dengan gas, sehingga nozzle diatur untuk membasahi seluruh cross section dari tower dengan tetesan cairan yang halus. Spray tower digunakan untuk perpindahan massa gas-gas yang sangat mudah larut, di mana tahanan fase gas yang menjadi kendali, serta bisa digunakan untuk skala besar dengan sistem dasarnya untuk mengalirkan SO2 dari boiler, gas buangan yang dikeluarkan dari stasiun pembakaran batu bara. Spray tower atau biasanya dikenal dengan reaktor menara atau kolom, yang mana reaktor menara atau kolom tanpa pengadukan mekanis digunakan terutama untuk reaksi gas cair. Nah, aliran berlangsung secara berlawanan arah atau counter current dengan fluida yang lebih ringan masuk dari bagian bawah dan fluida yang lebih berat masuk dari bagian atas. Dalam reaksi gas cair tanpa pengadukan mekanis, kontak antar fase dan pemisahan di bawah pengaruh gravitasi. Seperti yang tiga, seperti yang sudah dilihat di gambar, bahwasannya spray reaktor ini memiliki bentuk yang tinggi dan ramping dengan rasio tinggi terhadap diameter H per D besar, biasanya digunakan dalam aliran counter current, aliran dua fase berlawanan arah, dan terakhir tidak adanya pengadukan mekanis untuk gas cair, di mana perpindahan masanya terjadi secara alami karena gravitasi. Perkenalkan, nama saya Marta Pasanida dengan NIM 121220015. Di sini selanjutnya akan menjelaskan jenis-jenis untuk spray reaktor. Yang pertama ada concurrent flow spray tower reaktor. Di sini tipe reaktornya tuh gas cairnya bergerak searah atau concurrent dari atas ke bawah dalam bentuk semprotan atau spray. Jadi gas dan cairan tuh sama-sama masuk dari atas kolom dan mengalir turun bersama-sama. Untuk fase cairnya akan disemprotkan atau atomize jadi tetesan halus melalui sprayer di bagian atas. Sedangkan untuk fase gasnya ditiup masuk dari atas kolom, searah dengan aliran tetesan cairan. Untuk kontak fasanya terjadi saat tetesan cairan jatuh bersama gas, yang memungkinkan reaksi dan perpindahan massa. Aliran gas ini tidak menahan laju jatuh tetesan cairan, sehingga kecepatan gas dapat lebih tinggi dibandingkan pada konfigurasi berlawanan arah. Memungkinkan ukuran menara menjadi lebih kecil sehingga efisiensi transfer massa cenderung lebih rendah. Untuk jenis selanjutnya ada counter current flow spray tower reactor.
Jenis tipe spray ini itu gas dan cairannya tuh mengalir berlawanan arah satu sama lain. Untuk fase cair disemprotkan dari atas sebagai tetesan halus melalui sprayer ke bawah, sedangkan untuk fase gas dialirkan dari bawah kolom ke atas. Jadi berlawanan arah dengan aliran cairan. Untuk jenis tipe ini, kecepatan gas itu dijaga relatif rendah antara 0,3 sampai 1,2 meter per detik untuk menghindari terbawanya tetesan cairan secara berlebihan keluar dari menara. Nah, semakin kecil ukuran tetesan cairan, maka semakin besar luas permukaan yang tersedia untuk kontak, sehingga efisiensinya akan meningkat. Namun, ukuran tetesan ini tidak boleh terlalu kecil, karena dapat menyebabkan terbawanya tetesan keluar dari menara bersama aliran gas, yang justru nantinya akan menurunkan efisiensi dan meningkatkan kehilangan cairan. Jadi, spray tower jenis ini itu dirancang untuk menghasilkan tetesan yang diameternya sekitar 500 sampai 1000 mikrometer. Untuk jenis ketiganya ada cross flow spray tower reactor. Jadi jenis spray tower ini aliran gas dan cairannya itu saling tegak lurus atau berpotongan 90 derajat satu sama lain di dalam kolom atau ruang kontak. Jadi fase cairnya itu disemprotkan dari atas ke bawah dalam bentuk tetesan halus, sedangkan nanti fase gasnya itu dialirkan secara horizontal atau menyamping melewati semprotan cairan. Nah, untuk gas menyilang itu kan nanti akan mengalir, jadi melewati tetesan yang jatuh sehingga nanti terjadi kontak dan perpindahan massa di saat tersebut. Nah, sistem cross flow spray tower reactor ini juga dikenal sebagai scrubber semprot horizontal. Aliran gasnya dipaparkan ke beberapa tahap penyemprotan cairan. Jumlah dan kualitas cairan yang disemprotkan tuh dapat diatur berbeda untuk setiap tahap, di mana biasanya cairan terbersih disemprotkan pada tahap terakhir agar sisa polutan yang masih terbawa dapat terserap secara maksimal. Hal ini tuh terutama berguna jika cairan yang digunakan merupakan hasil daur ulang atau recycle. Kemudian memasuki komponen-komponen dari spray reactor itu sendiri. Jadi di sini kita udah lihat ada angka-angka di dalam gambar ya. Tapi kita perlu tahu bahwa gambar ini hanya ilustrasi. Ini untuk gambar alatnya yang benar-benar ada tuh nanti dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain dan ada juga contohnya di materi ini. Oke, kita masuk yang pertama nih. Namanya adalah nozzle atomizer. Nah, itu fungsinya itu untuk mengubah cairan umpan menjadi tetesan halus atau yang biasa kita sebut itu droplet. Biasanya jenisnya itu ada pressure sweep nozzle, two fluid nozzle, ataupun ultrasonic nozzle. Terletak di bagian atas dalam ruang pengering. Kita bisa lihat dari gambar yang tadi. Nah, kenapa sih nozzle itu sangat penting gitu? Karena ukuran droplet itu sangat menentukan efisiensi dan hasil akhir produk kering kita. Jadi ini benar-benar komponen yang wajib ada di spray reactor. Kemudian, kita bahas yang kedua ini. Ada air heater. Air heater itu apa? Dari artinya aja ada pemanas udara ya. Berarti fungsinya itu untuk menyediakan udara panas pada proses pengeringan. Biasanya sumber energinya itu bisa listrik, gas, maupun uap. Letaknya itu ada di ruang pengering. Udara yang dipanaskan akan dialirkan melalui sistem distribusi udara. Kenapa sih harus ada ini gitu loh? Penting, karena suhu yang harus terkontrol itu agar tidak merusak bahan atau droplet itu sendiri. Jadi sama-sama penting ya, komponennya ini sangat penting. Lanjut yang nomor tiga itu adalah ruang pengering, atau yang kita biasa sebut itu drying chamber, sorry. Fungsinya untuk tempat utama terjadinya pengeringan. Di sini tuh, droplet bertemu dengan udara panas, menyebabkan penguapan pelarut dan terbentuknya partikel kering. Kenapa begitu? Karena keharusan untuk merancang aliran udara dan partikel mengalir dengan optimal. Lanjut nomor 4 ya. Lanjut nomor 4 itu ada sistem dispersi udara atau bahasa Inggrisnya air dispersion system. Fungsinya udah pasti kita tahu untuk mendistribusikan udara panas secara merata dalam ruang pengering sesuai dengan namanya. Letaknya itu kita bisa tebak di antara pemanas udara dan ruang pengering. Gunanya untuk menjamin aliran udara panasnya merata dan turbulen agar pengeringan maksimal. Yang nomor kelima itu ada sparatosiklen. Komponen dari spray reactor ini sendiri berfungsi untuk memisahkan partikel kering dari udara panas setelah pengeringan. Letaknya ada di outlet ruang pengering sebelum outlet gas. Gunanya itu untuk apa, Ra? Untuk yang detailnya itu untuk apa? Jadi tuh ini tuh si siklon separator ini menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel padat dan gas. Di beberapa spray reactor itu tuh nggak terlalu wajib karena ini sifatnya opsional ya. Kemudian yang keenam itu ada sistem kontrol sistem. Jadi itu fungsinya untuk memantau dan mengatur parameter penting seperti suhu, tekanan, aliran udara, dan kecepatan nozzle. Letaknya ada di panel kontrol terpisah terhubung dengan seluruh sistem. Gunanya untuk, ya namanya juga sistem kontrol, berarti untuk memastikan kualitas produk konsisten dan aman. Kemudian nomor 7 itu adalah vessel atau menara itu sendiri. Fungsinya, menara atau tangki ya. Tangki kan berarti fungsinya untuk wadah ya, wadah utama si reaktor ini. Biasanya berbentuk simet besar. Nah,
Materialnya itu bisa baja tahan karat ataupun plastik tahan korosi. Tapi biasanya itu baja tahan karat ya, gimana kita tahu baja itu sangat kuat. Kemudian di sini ada inlet gas. Inlet gas itu inlet berarti kan tempat masuknya aliran gas tuh kan. Nah, aliran gas ini tuh pembawa polutan. Biasanya di bagian bawah atau enggak di samping vessel. Dan vessel digunakan untuk sistem yang mengolah gas tercemar. Jadi spray reactor kan untuk mengolah gas-gas yang tercemar agar gas yang dikeluarkan jadi bersih gitu ya. Oke, yang kesembilan itu ada outlet gas bersih. Gunanya untuk apa? Untuk mengalirkan gas yang telah dibersihkan setelah proses penyerapan partikel cairan di bagian atas menara atau biasanya di atas menara sih gitu. Ini tuh komponen yang penting karena ya kita tahu harus ada outlet gasnya ya. Spray reactor ada outletnya. Terus kemudian itu adalah saluran masuk cairan atau liquid inlet gitu. Saluran untuk memasukkan cairan penyemprot air, larutan kimia atau campuran penazal. Kemudian yang terakhir ada reservoir atau bak penampung cairan. Bak itu gunanya untuk menampung cairan yang telah digunakan. Biasanya di bagian bawah menara. Tadi kita bisa lihat fotonya di bagian bawah menara ya. Cairan ini biasanya dapat didaur ulang atau dibuang tergantung aplikasinya. Ini contohnya. Jadi kita tadi udah bahas kan ada di sini ini inletnya, inlet gas kotornya, terus ini keluar gas bersihnya, di sini ada nozzle-nozzle-nya, terus juga ada oh ya nozzle atomizer, terus ada pemanas udaranya juga, pemanas udara. Hmm. Kalau misalnya yang di spray atau sebelah sini tuh sama ya, ini masuknya dari sini juga, terus keluarnya air bersihnya ke atas, ini nozzle-nya, terus ini ada washing water ini yang ini tadi yang bak penampung cairan. Jadi di bagian bawah ini ada washing water yang sisanya penampung cairan kotornya. Penampung cairan yang udah membersihkan debu-debu kotornya. Nah, oke segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Rohmah dengan NIM 121220031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja spray reaktor, di mana spray reaktor itu adalah alat untuk mereaksikan antara gas dan cairan. Kemudian untuk mekanisme kerjanya sendiri itu pertama gas dimasukkan gas yang mengandung polutan masuk ke dalam reaktor dari bawah atau samping reaktor. Nah, gas yang berisi polutan itu masuk dari sini ya. Kemudian cairan disalurkan melalui nozzle menyemprot yang berada di bagian atas atau tengah reaktor. Ini nozzle-nya teman-teman. Nah, nozzle ini itu tuh berfungsi untuk mengubah cairan menjadi tetesan-tetesan kecil. Nozzle ini dirancang untuk menghasilkan tetesan dengan ukuran tertentu agar tercapai kontak maksimal dengan gas. Cairan disemprotkan dalam bentuk droplet halus ke dalam ruangan reaktor yang berisi gas. Jadi cairan tuh disemprotkan ke dalam sini. Nah, di sini tadi udah berisi gas yang masuk dari sini ya. Kemudian, penyemprotan itu tuh sangat penting karena semakin kecil ukuran tetesan cairan, semakin besar luas permukaan yang tersedia untuk interaksi dengan gas. Kemudian, gas yang masuk ini ke sini akan naik ke atas, dan butiran-butiran cairan itu akan turun ke bawah. Sehingga di dalam reaktor ini akan terjadi kontak langsung antara gas dan juga cairan. Polutan dalam gas larut akan bereaksi dalam cairan, sehingga akan dihasilkan gas yang lebih bersih. Nah, untuk spray reaktor ini, waktu kontak antara gas dan cairan itu sangat mempengaruhi efisiensi reaksi. Pengaturan waktu kontak yang optimal akan meningkatkan efisiensi reaksi. Nah, kemudian tadi kan udah diperoleh gas yang bersih ya. Nah, gas yang bersih tadi itu akan keluar menuju ke cerobong atas ini. Jadi, gas yang bersih itu nanti akan keluar menuju ke atas, sedangkan cairan limbah yang mengandung zat buangan itu nanti akan ke bawah untuk dikumpulkan atau dibuang, begitu. Nah, ini untuk mekanismenya, sama seperti yang saya jelaskan, gas kotor masuk ke menara dari bagian bawah, kemudian cairan disemprotkan ke dalam menara, dari bagian atas, kemudian cairan dan gas bertemu di dalam reaktor, dan ini akan terjadi reaksi antara gas dan cairan. Kemudian, gas yang sudah bersih itu akan keluar menuju ke atas, sedangkan cairan yang
cairan yang terdapat zat pengotor itu akan menuju ke bawah untuk dibuang. Begitu teman-teman. Nama saya Amanda Eliora Arifta dengan NIM 1212204047. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari spray reaktor. Apa sih yang membedakan spray reaktor ini dengan reaktor-reaktor lainnya yang digunakan pada industri? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa spray reaktor itu merupakan jenis reaktor heterogen yang melibatkan dua fase. Nah, salah satu karakteristik di sini yaitu tergantung dari fase reaksinya, di mana biasanya dia menggunakan reaktor heterogen berupa gas cair, di mana nantinya gas ini akan mengikuti aliran fluid flow dan cairan dalam bentuk droplet atau tetesan-tetesan cairan. Nah, berbeda dengan CSTR, di mana CSTR itu umumnya menggunakan fase reaksi yaitu ada cair-cair atau gas cair. Sedangkan kalau misalnya fluid batch reactor itu ada pada fase gas padatan ataupun gas cair. Untuk karakteristik yang kedua itu ada waktu singkat yang tinggal. Spray reaktor karena dropletnya kecil memungkinkan perpindahan massa dan panas yang cepat antara fase gas dan juga cairan. Yang penting dalam proses seperti pengeringan atau reaksi cepat yang dibutuhkan dalam industri. Oleh karena itu, efisiensi perpindahan massa dan perpindahan panas dalam spray reaktor itu efisiensinya sangat dan cukup tinggi. Karena tadi kemudian ada tipe-tipe kontaknya, di mana terdapat nozzle untuk menjadikan cairan menjadi tetesan halus atau droplet. Nah, nozzle-nozzle ini bisa dilihat di bagian atas salah satu gambar yang ada di layar, itu seperti pipa-pipa kecil. Nah, dan nantinya gas ini akan dialirkan untuk bereaksi dengan cairan-cairan yang masuk, di mana distribusi ukuran droplet dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ada bisa ukurannya unimodal, bimodal, ataupun trimodal. Tergantung pada desain nozzle dan juga kondisi operasi yang kita inginkan. Distribusi ini akan sangat mempengaruhi homogenitas reaksi dan kualitas produk yang akan kita inginkan di akhir nanti. Untuk karakteristik yang selanjutnya itu ada luas permukaan. Ukuran droplet atau tetesan-tetesan halus tadi yang dihasilkan oleh nozzle atau pipa-pipa kecil yang ada di gambar tadi, itu sangat mempengaruhi efisiensi reaksi, di mana droplet yang memiliki ukuran kecil, maka akan memiliki luas permukaan yang lebih besar. Nah, karena lebih besar, dia juga dapat meningkatkan laju perpindahan massa dan panas dengan lebih efektif. Nah, ini juga akan berpengaruh pada kontrol temperatur, teman-teman, di mana digunakan untuk reaksi eksotermis maupun endotermis dengan pertimbangan utama pada mekanisme perpindahan panas dan juga massa yang terjadi di dalamnya. Reaktor ini sama seperti dengan reaktor fluid batch reactor, di mana akan sangat cocok untuk digunakan pada reaksi eksotermis maupun reaksi endotermis. Mengapa? Karena pada reaksi endotermis, panas yang disuplai dari fase gas atau dinding reaktor dengan cepat dialirkan ke permukaan droplet. Kemudian akan diteruskan ke seluruh volume droplet. Karena ukuran droplet yang sangat kecil, hambatan termal dalam droplet akan sangat rendah, sehingga suhu yang ada di situ cenderung homogen dan panas dapat segera digunakan. Nah, sedangkan untuk pada reaksi eksotermis, panas yang dihasilkan dari reaksi-reaksi kimia, reaksi-reaksi yang tinggi di dalam droplet dapat dengan cepat disebarkan ke fase gas karena tadi bentuknya spray melalui mekanisme yang sama, yaitu dari inti droplet tadi, bagian-bagian halus, ke permukaan, kemudian ke gas yang ada di sekitarnya. Efisiensi perpindahan panas ini akan membantu mencegah akumulasi panas yang berlebih di dalam reaktor yang berpotensi akan memicu runaway reaction pada reaksi yang eksotermis. Nah, kemudian ada karakteristik pengoperasian pada spray reaktor. Bisa dilihat bahwa ada dua tipe, yaitu ada gas ada juga partikel, di mana gas di sini itu merujuk kepada zat terlarut dalam fase gas yang ingin diolah maupun diserap, sedangkan partikel di sini merujuk pada zat padat atau mikropartikel yang terbawa dalam gas dan perlu ditangkap ataupun dihilangkan. Nah, untuk pressure drop-nya sendiri, efisiensi pada fase gas itu 1,3 sampai 7,6 dari air, sedangkan untuk partikel itu sebesar 0,5 sampai 3 inci dari kolom air. Kemudian juga ada liquid to gas ratio atau rasio antara volume cairan dan gas yang akan digunakan nih. Nah, nilai tipikal ini pada fase gas itu adalah sekitar 0,07 sampai dengan 2,7 liter per meter kubik gas atau sekitar 0,5 sampai 20 galon per 1000 kaki kubik. Sedangkan untuk partikel itu 5 galon per 1000 kaki kubik dengan aplikasi dengan spray yang bertekanan tinggi bisa mencapai lebih dari 10 galon per 1000 kaki kubik. Nah, tekanan inlet cairan efisiensi atau optimalnya biasanya terjadi pada rentan 10 sampai 400 PSIG itu pada partikel, sedangkan pada gas itu sekitar 70 sampai 2800 kPa. Sedangkan removal efisiensi atau efisiensi penghilangan partikel atau gas berbahayanya itu bisa mencapai 50 sampai 90%, khususnya jika gas yang diolah tersebut sangat larut terhadap cairan. Nah, itu sangat sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam si reaktor spray ini ya. Sedangkan untuk partikel, sistem ini dapat mengatasi partikel dengan ukuran 2 sampai 8 mikrometer. Nah,
Secara keseluruhan dari karakteristik tersebut, reaktor ini menjadi pilihan ideal untuk berbagai aplikasi industri, terutama yang memerlukan efisiensi pada perpindahan panas dan massa yang tinggi, serta penanganan reaksi yang cepat dan stabil. Bagaimanakah pemilihan aplikasinya yang tepat? Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Mulyadi Putra dari 089. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, dan di sini saya membahas mengenai aplikasi spray reaktor dalam industri. Dalam industri kimia, spray tower digunakan untuk catalytic oxidation of PETylene untuk produksi high purity terephthalic acid ataupun plastik PET. Reaksi utama yang terjadi pada proses pembuatan plastik PET ini adalah PETylene C6H4CH32 kali ditambahkan oksigen ataupun O2 akan menghasilkan plastik PET atau C6H4COH2 kali. Yang dimana reaksi ini akan terjadi dalam kondisi terkendali dengan bantuan katalis berbasis CO ataupun mangan dan juga Br dalam asam asetat dan juga menggunakan campuran gas oksigen ataupun karbon dioksida. Skema proses dari proses pembuatan plastik PET ini adalah yang pertama, reaktan gas tujuan cairan disemprotkan ke dalam spray reaktor dan nantinya akan terjadi kontak intensif antara droplet PETylene dengan gas oksidan dan juga katalis. Dan reaksi ini akan berlangsung secara efisien. Setelah itu, hasil utama yang didapat adalah berupa kristal asam tereptalat dengan kemudian tinggi. Kemudian yang kedua adalah aplikasi spray reaktor dalam industri minyak dan juga gas. Dalam industri minyak dan juga gas, quenching dan pendinginan gas panas adalah proses penting yang dilakukan untuk menekan suhu, mencegah pembuatan senyawa berbahaya dan juga melindungi pelatahan hilir dari kerusakan termal. Salah satu unit yang digunakan adalah spray tower yang berfungsi sebagai quench tower. Kenapa sih pada proses minyak dan juga gas harus dilakukan proses quenching? Hal ini terjadi karena pada proses tersebut akan terjadi cracking thermal ataupun reforming atau prolisis pada gas panas dengan suhu bisa mencapai 800 sampai 1500 derajat Celcius dihasilkan. Jika gas tidak cepat didinginkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan reaksi tak terkendali ataupun yang nantinya akan merugikan yield produk utama, kemudian akan menyulut peralatan dan juga akan bisa menghasilkan korosi bersuhu tinggi ataupun kerusakan termal pada peralatan downstream. Nah, kemudian peran spray tower sebagai quench tower ada beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai pendinginan cepat ataupun rapid cooling, yang dimana bertujuan untuk pemadaman reaksi kimia, sehingga reaksi kimia tersebut akan berjalan dengan stabil. Kemudian yang kedua, ada quenching reaksi kimia, yang dimana hal ini dilakukan untuk menjaga suhu sehingga suhunya itu tidak sampai suhu ekstrim. Kemudian yang ketiga ada kondensasi dan partikulat removal yang dimana bertujuan untuk pembersihan gas dari uap dan juga partikel yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga ada aplikasi spray tower dalam industri pupuk NPK. Spray reaktor berperan sangat penting dalam proses granulasi pupuk NPK dalam granulation tower atau menara granulasi. Fungsi utama spray reaktor atau spray tower dalam menara granulasi itu adalah yang pertama, sebagai atomisasi larutan meleleh atau molten solution atomization, yang dimana spray reaktor berfungsi untuk menyemprotkan larutan pupuk cair seperti campuran nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang telah dilelehkan ke dalam bentuk tetesan halus menggunakan nozzle khusus bertekanan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan sehingga pendinginan berlangsung cepat dan juga efisien. Untuk yang kedua, fungsi utamanya adalah memfasilitasi pembentukan granul atau granul formation, yang dimana tetesan yang disemprotkan dari atas menara akan jatuh bebas ke bawah sambil mengeras, sehingga nanti akan membentuk butiran granul padat dan juga seragam saat kontak dengan aliran udara dingin dari arah berlawanan. Untuk yang ketiga adalah menjamin keseragaman ukuran butir atau granul size uniformity, yang dimana dengan kontrol tekanan, suhu, dan juga desain nozzle, spray reaktor membantu menghasilkan butiran dengan distribusi ukuran yang sempit. Hal ini sangatlah penting karena akan menentukan kualitas air dari pupuk NPK. Kemudian yang keempat, efisiensi dan juga kontinuitas proses produksi. Karena spray reaktor bekerja secara kontinu dan menggunakan gravitasi serta udara pendingin alami, proses granulasi menjadi lebih efisien, hemat energi, dan juga memerlukan sedikit
intervensi mekanisme dibandingkan metode konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Lestari dengan NIM 121220096. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai keunggulan dan kelemahan dari spray tower. Untuk keunggulan dari spray tower yang pertama adalah relatif bebas dari penyumbatan. Spray tower tidak menggunakan media pengisi atau packing sehingga resiko penyumbatan akibat akumulasi dari partikel itu sangat rendah. Selain itu, desainnya yang terbuka memudahkan aliran gas dan cairan. Sedangkan pada reaktor jenis lain seperti packed bed dan jet bubbling reaktor itu lebih mudah tersumbat oleh partikel padat. Yang kedua adalah penurunan tekanan yang relatif rendah. Spray tower memiliki pressure drop yang rendah karena tidak adanya hambatan internal, sehingga konsumsi energinya tuh lebih efisien jika dibandingkan dengan reaktor jenis lain seperti packed bed yang memiliki pressure drop lebih tinggi akibat adanya hambatan media ataupun gelembung. Kemudian yang ketiga adalah mampu menangani debu yang mudah terbakar atau flammable dan meledak atau eksplosif dengan resiko kecil. Tidak adanya media padat yang bisa memicu percikan atau panas pada spray tower sehingga lebih aman untuk debu mudah terbakar atau meledak jika dibandingkan dengan reaktor jenis lain seperti packed bed yang resikonya tuh lebih tinggi karena adanya media padat dan turbulensi yang tinggi. Lalu dapat dioperasikan pada atmosfer yang korosif. Spray tower ini memiliki material yang dapat disesuaikan, misalnya plastik jenis tertentu ataupun stainless steel, dan tidak adanya packing yang mudah rusak oleh korosi. Sedangkan pada reaktor jenis lain seperti packed bed, dengan media tertentu itu bisa lebih cepat rusak pada lingkungan korosif. Lalu biaya modal yang rendah. Spray tower ini memiliki desain yang sederhana tanpa komponen internal yang kompleks, sehingga membuat biaya investasi awal atau biaya pembuatan atau biaya modalnya tuh lebih rendah jika dibandingkan reaktor jenis lain seperti contohnya packed bed yang memerlukan komponen khusus dan instalasi yang lebih mahal jika dibandingkan dengan spray tower. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mengumpulkan materi partikulat serta gas sekaligus. Pada spray tower itu lebih efektif untuk menghilangkan polutan gas dan partikel secara bersamaan, dan efisiensinya tuh dapat dioptimalkan dengan pengaturan nozzle dan operasi. Sedangkan pada reaktor jenis lain itu lebih spesifik hanya untuk gas saja atau hanya untuk partikel saja dan tidak dapat keduanya sekaligus. Selanjutnya adalah kelemahan dari spray tower. Yang pertama adalah dapat menimbulkan masalah pada pembuangan cairan. Spray tower itu menghasilkan limbah cair yang mengandung polutan terlarut dan partikel sehingga memerlukan pengolahan lanjutan sebelum dibuang. Penanganan dari limbah cair ini tuh bisa menjadi tantangan lingkungan dan biaya tambahan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah produk limbah dikumpulkan dalam keadaan basah. Polutan yang ditangkap pada spray tower itu berada dalam bentuk selari ataupun cairan sehingga penanganannya dan pengolahan dari limbah cair ini menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Lalu ada efisiensi perpindahan massa yang rendah. Efisiensi perpindahan massa pada spray tower itu lebih rendah karena area kontak antara gas dengan cairan itu terbatas pada permukaan droplet saja sehingga laju penyerapan polutan tidak seefektif reaktor jenis lain seperti pada packed bed. Pada packed bed reaktor sendiri itu memiliki area kontak yang lebih luas dan waktu kontak yang lebih lama jika dibandingkan dengan spray tower sehingga efisiensi perpindahan massanya tuh lebih tinggi. Kemudian, spray tower ini relatif tidak efisien dalam menghilangkan partikel halus. Spray tower itu kurang efektif untuk menangkap partikel halus atau particulate matter 2,5 mikron atau lebih kecil karena droplet cairan tuh sulit menangkap partikel yang berukuran sangat kecil. Lalu ada biaya operasi yang relatif tinggi. Walaupun biaya investasi awal atau biaya modal untuk membuat atau merancang spray tower ini lebih terkecil atau lebih terjangkau jika dibandingkan dengan reaktor jenis lain, tetapi biaya operasional dari spray tower dapat lebih tinggi karena kebutuhan untuk pompa cairan, energi untuk pompa cairan, kemudian ada penggantian cairan scrubbing dan pengolahan limbah cairnya tuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan reaktor lain yang memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena tidak memerlukan pengelolaan cairan.